Bab 924, Cinta Api yang Membara. Tapi apakah kamu tidak menyukai kakakku? Armini menangis sambil meraih lengan Bitinia. Meski gadis ini biasanya periang, namun dalam 2 tahun terakhir kebersamaannya, dia dan Bitinia telah memiliki hubungan yang mendalam. Bitinia telah lama menjadi saudara iparnya. Dan dari sikap Bitinia terhadap Devan, dia tahu betapa Bitinia menyukai Devan. Dia bahkan rela menyerahkan segalanya demi Devan. Namun, tiba-tiba suatu hari, Bitinia berkata dia akan pergi. Tidak lagi mengikuti Devan. Akan kembali ke kampung halamanku untuk menikah. Ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Armini. Tapi Tuan punya banyak wanita lain. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, tapi aku tetap tidak bisa menerimanya. Yang kuinginkan adalah jenis cinta yang bisa memenangkan hati satu orang dan bertahan selamanya. Devan, dia tidak bisa memberikan itu padaku, jadi, maafkan aku, Armini, aku tidak bisa menjadi adik iparmu. Bitinia tersenyum lembut, lalu berbalik dan pergi. Menyaksikan Bitinia pergi, Armini akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Dia tahu Bitinia benar-benar akan pergi. Sebab, dalam 2 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Bitinia langsung memanggil Devan dengan namanya. Lagi pula, Bitinia benar. Devan memiliki terlalu banyak wanita. Dan sejak bulan ini, belum pernah ke kamar Bitinia sekalipun. Meskipun Bitinia sangat mencintai Devan, tapi cinta yang tidak terbalas sungguh menyakitkan. Wanita lain tidak masalah, karena mereka semua adalah dewa. Mereka mengikuti aturan kosmik, apalagi umur mereka abadi. Untuk mereka, bahkan jika Devan tidak mencari mereka selama setahun, ini mungkin hanya setara dengan sesaat. Bitinia, sebaliknya, hanyalah wanita biasa. Umurnya paling banyak sedikit lebih lama dari umur orang biasa. Berapa tahun dia harus menunggu Devan? Daripada menjaga pria yang tidak memperhatikan dirinya setiap hari. Mengapa dia tidak menikah dengan pria yang bisa memeluknya di dalam hatinya? Bitinia begitu indah, lembut, perhatian, dan tahu cara melayani orang lain. Masalahnya, dia tidak lemah. Dia kejam terhadap musuhnya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Perlakukan anggota keluarga dengan kelembutan seperti air. Wanita seperti itu bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik. Percaya bahwa pria manapun akan memeluknya di dalam hatinya. Meninggalkan Devan, deminya, sama sekali tidak ada salahnya. Mungkin pria itu tidak sekuat Devan, tapi setidaknya, dia akan memperlakukannya sebagai satu-satunya istrinya. Yang tidak diketahui Armini adalah, saat Bitinia berbalik, dia menangis. Maaf, Armini, aku benar-benar ingin menjadi kakak iparmu, tetapi Tuan sangat mencintai Evelyn. Jika dia meninggal, Tuan akan sedih seumur hidupnya. Tuan tidak mencintai Bitinia, atau lebih tepatnya, dia tidak begitu mencintai Bitinia. Setelah kematian Bitinia, Tuan seharusnya hanya merasa sedikit sedih. Dan semua orang diam-diam sedih. Sebab, mereka tahu, sekali Bitinia hilang, dia tidak akan pernah kembali. Devan, bajingan, kembalikan kakak Bitiniaku, teriak Armini. Tania akhirnya membuka pintu. Ketika dia keluar, Bitinia telah hilang. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bitinia, anak nakal itu mengecewakanmu, kamu pasti bahagia. Setelah mendengarkan kata-kata Tania, para Dewi Agung juga menitikkan air mata. Sebelum mereka menjadi master tingkat atas, mereka juga pernah menjadi orang biasa. Namun, mereka sudah lama melupakan perasaan hidup dan mati orang biasa. Cinta Bitinia yang tanpa pamrih untuk Devan, itu sangat mengguncang mereka. Devan, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Tidak, harus kukatakan, pertama kali kita berpapasan itu adalah di sini. Saat itu, aku dikelilingi oleh beberapa berandal mabuk,
berteriak minta tolong, tidak ada yang merespon. Memanggil orang langsung juga tidak ada yang datang, dan ada beberapa orang yang hanya lewat. Aku meminta bantuan mereka, tetapi mereka melihat ada banyak orang di seberang, jadi mereka semua akhirnya pergi. Hanya kamu yang berani berdiri di depanku, dan kamu hampir dipukuli sampai mati oleh para berandalan itu. Kamu bahkan tidak mundur selangkah pun. Saat itu, aku memutuskan bahwa aku harus menikahimu dalam hidup ini, meskipun kamu tidak punya uang saat itu dan hanya karyawan kecil di grup Sedayu. Tapi, aku tahu kamu selalu menyukai Nikita, jadi aku hanya bisa mendukungmu secara diam-diam. Evelyn berkata pelan. Kak Evelyn, karena aku buta maka aku menyukai wanita kejam Nikita itu. Ingatan Devan juga teringat kembali. Saat itu, dia tidak pernah menyadari bahwa ada wanita yang begitu mencintainya. Faktanya, Evelyn tidak perlu kalah dengan Nikita sama sekali. Mungkin penampilan Evelyn sedikit kalah dengan Nikita. Namun, dari segi kepribadian, Evelyn ribuan kali lebih baik daripada Nikita. Terlepas dari berbagai perilaku Nikita, semua bisa dimaafkan. Tetapi jika itu adalah Evelyn, dia lebih baik mati sendiri. Dia tidak akan pernah menyerang Devan. Devan, jangan sedih setelah aku pergi. Lupakan saja aku. Evelyn merasakan cinta api di tubuhnya semakin kuat. Tidak, aku tidak ingin kamu mati. Ekspresi Devan sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia bahkan lebih sakit daripada dikhianati oleh Nikita yang ginjalnya diambil dan dibuang dari tebing. Kekuatannya mampu dengan mudah membuat tata surya dan galaksi Bimasena menghilang. Tapi, dia tidak bisa menyelamatkan istrinya. Namun, kata-kata Devan jatuh. Cinta api Evelyn menjadi semakin kuat. Inilah teror cinta api. Semakin kuat cinta Devan untuk Evelyn, semakin kuat cinta api di tubuh Evelyn. Saat ini, Devan bahkan ingin berhenti mencintai Evelyn. Tapi, dia bisa menipu dirinya sendiri. Namun tidak bisa menipu hukum kosmik. Tubuh halus Evelyn gemetar kesakitan. Tapi wajahnya. Tapi itu penuh dengan senyuman. Karena api di tubuhnya semakin kuat. Menjelaskan bahwa Devan semakin mencintainya. Devan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Devan, ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak menyesal mengenalmu, dan aku tidak menyesal mencintaimu. Evelyn menatap Devan dengan penuh kasih sayang. Evelyn bisa merasakan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa rohnya dibakar menjadi abu. Tidak, Kak Evelyn, aku tidak ingin kamu pergi. Devan mengulurkan tangan dan ingin memeluk Evelyn. Tapi, dia tidak berani. Karena tindakannya itu akan membuat Evelyn semakin sakit. Namun, Evelyn mengambil inisiatif dan berjalan menuju Devan. Setiap langkah yang diambilnya, api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Rasa sakit di wajahnya juga bertambah. Namun, dia tidak berhenti. Lanjutkan berjalan menuju Devan. Perasaan ini, rasanya seperti dia berjalan menuju bara api sedikit demi sedikit. Juga seperti ngengat bagi nyala api. Kak Evelyn, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini lagi. Mata Devan berkaca-kaca. Tidak, Devan, aku tidak punya waktu. Aku hanya ingin memelukmu di saat-saat terakhir dan mati di pelukanmu. Dengan begitu aku akan mati tanpa penyesalan. Evelyn mengertakkan gigi dan berjalan menuju Devan selangkah demi selangkah. Devan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia segera datang ke Evelyn. Dia memeluk Evelyn. Dia tahu bahwa melakukan hal itu akan membuat cinta api semakin membara. Bersambung. Bab 925 Kamu menginginkan nyawa siapa? Namun, dengan cara ini, Evelyn tidak akan terlalu menderita. Saat Devan memeluk Evelyn, tubuh Evelyn seperti terbakar. Cinta apinya hampir mencapai puncaknya. Tetapi, pada saat ini, rasa sakit Evelyn berkurang. Diperkirakan karena rasa sakit yang berlebihan, inderanya menjadi tidak begitu tajam.
Evelyn berinisiatif mencium Devan. "Devan, ayo kita lakukan untuk yang terakhir kalinya," kata Evelyn lembut. "Baik." Pada saat ini, membiarkan Evelyn mati dalam kebahagiaan adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Devan dengan santai memanggil penghalang dengan energi magis untuk membungkus mereka berdua. Lalu, dia memeluk tubuh Evelyn yang sangat panas. Dua tubuh berapi-api saling terkait. Itu sangat panas. Suhu tubuh Evelyn saat ini. Itu di luar imajinasi. Seolah-olah tubuh Evelyn berada dalam besi cair. Tapi di bawah perlindungan energi magis. Tubuhnya tidak terbakar. Tapi roh tidak tahan dengan rasa terbakar seperti itu. Cepat atau lambat, itu akan terbakar habis. Untungnya, Devan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kalau tidak ada seorang pun yang mampu menahan tubuh berapi-api itu. Evelyn memegang erat leher Devan dengan kedua tangannya. Tidak ada penyesalan di matanya. Namun dia juga merasakan roh meninggalkan tubuhnya sedikit demi sedikit. "Devan, aku mencintaimu." Evelyn mengucapkan beberapa kata dengan lemah, dan perlahan menutup matanya. Bitinia berlutut di tanah dan melipat kedua tangannya dalam posisi berdoa. "Aku, Bitinia, berdoa di sini. Aku bersedia menanggung rasa sakit karena cinta api yang membara untuk Evelyn dengan diriku sendiri, tanpa penyesalan apapun." Saat kata-kata Bitinia jatuh, sinar api jatuh dari langit dan langsung memasuki ke tubuh Bitinia. Bitinia tiba-tiba merasa seperti berada di dalam besi cair. Rasa sakit itu, jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah bisa membayangkannya. Namun, senyuman muncul di wajah Bitinia. "Tuan, Bitinia hanya bisa menemanimu sejauh ini. Semoga kamu dan Evelyn menjadi tua bersama selamanya. Devan, aku mencintaimu." Inilah cara memadamkan cinta api. Sangat sederhana. Meski hanya sekedar kalimat. Tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa seorang wanita yang sangat mencintai Devan. Kak Evelyn, Kak Evelyn." Melihat Evelyn menutup matanya, Devan berteriak kesakitan. "Devan, aku di sini." Evelyn perlahan membuka matanya. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa cinta api di tubuhnya sepertinya telah hilang. "Kak Evelyn." Devan memeluk Evelyn dengan erat. Ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Sebab, dia menemukan bahwa cinta api dalam Evelyn telah hilang. "Cinta apimu hilang." Devan memeriksa tubuh Evelyn dan menemukan bahwa tidak ada jejak cinta api di tubuhnya. "Ya, cinta apiku telah hilang, tapi kenapa?" Evelyn juga sedikit bingung. "Pasti cinta kita yang menggerakkan surga." Tidak peduli apa alasannya yang menyebabkan cinta api Evelyn menghilang, ini bagi Devan. Itu semua adalah kelakuan baik dari surga. Dia tiba-tiba mengangkat Evelyn. Dia bergegas ke mansion Sauron. Dia ingin memberitahu semua orang kabar baik ini. Segera, keduanya kembali ke mansion Sauron. "Guru, saya kembali. Cinta api di tubuh Kak Evelyn telah hilang." Devan bergegas ke mansion Sauron dengan penuh semangat. Saat ini, semua orang di mansion Sauron berkumpul di ruang tamu. Ekspresi serius di wajahnya. Bahkan setelah mendengar kata-kata Devan, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Seolah-olah mereka membatu. "Guru, aku berkata cinta api Kak Evelyn telah hilang, bukankah kamu bahagia?" Devan memandang Kaisar Pembunuh dengan sedikit kebingungan. Namun, Kaisar Pembunuh tidak menanggapi. Seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Mata wanita lainnya berkaca-kaca. Devan menyadari ada yang tidak beres. "Ada apa dengan kalian?" dia bertanya. Tidak apa-apa." Semua orang berkata dengan cepat. Tapi dari ekspresi semua orang, Devan tahu sesuatu pasti telah terjadi. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba ditemukan. Sepertinya ada satu orang hilang di ruangan itu. Itu Bitinia. Di mana Bitinia? Devan sepertinya telah memikirkan sesuatu. "Dasar anak nakal, apakah kamu memikirkan Bitinia sekarang?" "Bitinia sudah pergi."
kata Tania sambil menyeka air matanya. Apa? Devan kaget. Ini semua salahmu karena tidak menyayangi gadis Bitinia. Sekarang dia sudah pergi, berbahagialah. Devan memberi isyarat bahwa dia akan mencari Bitinia. Dia mungkin menebak mengapa cinta api dalam Evelyn menghilang. Kakak Bitinia bilang dia akan kembali ke kampung halamannya dan menikah. Bisakah kamu mencarinya kembali? Teriak Armini. Kembali ke kampung halamannya, menikah. Devan tentu saja tidak mempercayainya. Jika tidak ada yang namanya cinta api, dia mungkin masih mempercayainya. Tapi saat ini, dia sangat jelas. Bitinia pasti tidak akan kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Tapi, dia menahan cinta api untuk Evelyn. Guru, beritahu saya, apakah cinta api telah berpindah ke Bitinia? Devan memandang Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu. Tidak, kamu pasti tahu. Devan percaya bahwa meskipun dia ingin memindahkan cinta api, Bitinia tidak akan mampu. Pasti Kaisar Pembunuh yang mengajarinya hal ini. Aku tidak tahu, artinya aku hanya tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Pembunuh menunjukkan rasa kesalnya terhadap Devan. Kalian beritahu aku. Devan memandang wanita lain. Pada hari kerja, mereka sepenuhnya patuh pada Devan. Apapun yang dikatakan Devan adalah apa yang dia katakan. Namun saat ini, semua orang tampaknya diam-diam setuju dan tidak berbicara. Tidak, aku tidak bisa tahan lagi. Ya, Bitinialah yang menanggung cinta api untuk Evelyn. Pada akhirnya, Sanchi tidak bisa menahan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Cinta api apa? Apa yang terjadi? Saat ini, Tania juga menyadari ada yang tidak beres. Bibi, Armini, Bitinia bukan pergi, tapi dia sudah mati, kata Sanchi sambil menangis. Apa? Tubuh Tania tersandung. Tidak, dia belum mati. Dia pasti belum mati. Guru, tolong. Beritahu aku secepatnya, kemana dia pergi. Devan memandang Kaisar Pembunuh dengan cemas. Semua kegembiraan di wajahnya lenyap. Meskipun Evelyn berhasil diselamatkan, namun cinta api berpindah ke Bitinia. Tapi dia tahu betapa setianya Bitinia padanya. Meski begitu, tidak banyak cinta antara Devan dan Bitinia. Dan sekarang, dia akhirnya tahu betapa dalamnya rasa cinta Bitinia padanya. Aku tahu tidak mungkin gadis Bitinia tidak menginginkanku sebagai ibunya. Tania menangis. Apa gunanya aku memberitahumu di mana dia berada? Cinta api tidak bisa padam, hanya bisa dipindahkan. Jika kamu ingin menyelamatkan Bitinia, kamu harus memiliki wanita lain yang menanggung cinta api untuknya. Pada akhirnya, seseorang akan mati. Siapa yang ingin kamu biarkan mati? Kaisar Pembunuh berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja ini adalah sebuah proposisi yang tidak dapat dipecahkan. Devan tidak mungkin membiarkan siapapun mati. Bagaimanapun, ini bukan tentang membunuh seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan Devan. Tapi ini adalah wanita yang mencintai Devan. Bersambung.